Unfortunately, it seems impossible to it. Hai, film ini menceritakan tentang seorang penulis muda memulai perselingkuhan dengan seorang wanita yang lebih tua dari Perancis, yang pernikahan terbukanya dengan seorang diplomat menyatakan bahwa mereka hanya dapat bertemu antara jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kisah ini dimulai menampilkan seorang pria muda bernama Brian Blom. Seorang penulis berusia 24 tahun mengatakan bahwa hal besar terjadi dalam setiap kehidupan. Saat aku berpikir tentang cerita dan bagaimana aku tidak sadar aspek yang hilang, bukan kesedihan, rasa malu yang keluar dari mataku. Aku tidak tertarik pada teman ataupun pacar. Semua yang aku lakukan hanya menulis, membaca, dan berargumen pada diriku sendiri. Itu sebuah penyakit mental, sungguh. Saat ini di New York, kau tidak akan pernah lebih jauh dari seseorang yang kau tahu atau seorang yang benar untuk kau tahu. Namun di dalam hidupku hanya menyeberang jalan sekali. Kemudian Brian bertemu dengan seorang wanita Perancis berusia 33 tahun bernama Arielle. Mereka sangat tertarik satu sama lain. Sebelum berpisah, Arielle memberitahunya jika dia akan di sini lagi pada hari Jumat setelah makan siang. Kemudian keduanya bertemu sesuai dengan janji waktu mereka di tempat yang sama, namun sedikit berbeda karena saat hujan turun. Jadi Arielle mengatakan bahwa di saat hujan adalah cobaan yang bagus. Seorang wanita harus tahu pria macam apa yang ia hadapi. Jadi Brian menjawabnya bahwa pria yang basah, pria yang lembab, tapi bahagia dalam kelembapannya. Brian juga membalas kepada Arielle, jadi wanita macam apa yang sedang aku hadapi? Arielle menjawabnya bahwa wanita yang cantik. Setelah itu keduanya berkenalan. Brian mengungkapkan kalau dia adalah seorang penulis yang belum menerbitkan tulisannya dan berumur 24 tahun. Dan Arielle membalasnya bahwa dia dulunya seorang model tapi telah berhenti 8 tahun lalu dan sekarang berumur 33 tahun. Lalu sebelum berpisah, keduanya berjanji untuk bertemu kembali, tapi kali ini Arielle memberitahu Brian jika dia punya waktu setelah hari kerja dari jam 5 sampai jam 7, dan Arielle juga meminta Brian untuk menemuinya di Guggenheim. Keesokan harinya Brian dan Arielle bertemu di galeri seni lukisan. Arielle memiliki pandangan kepada Brian tentang lukisan yang ada di dinding. Pertama, lukisan perahu yang dilihat Arielle. Dia berpandangan bahwa itu menggambarkan kematian dan ancaman. Apakah ada kehidupan di perahu itu? Brian menantang pandangannya kalau itu sebuah perahu yang bagus dekat dengan pantai yang indah dan cerah. Gambar berikutnya yang dilihat Arielle juga sama pandangannya, menganggap itu bukan jenis kehidupan dan menggambarkan kematian. Brian kemudian menyimpulkan cara pandang Arielle adalah pandangan dalam dunia suram. Arielle meminta Brian membuktikan, jadi Brian langsung memeluknya yang membuat Arielle mengatakan mungkin Brian benar. Keduanya berjalan pergi sambil Arielle mengungkapkan kalau dia sudah menikah dan dia adalah istri seorang diplomat Perancis yang bekerja beberapa blok dari situ. Membuat Brian sangat terkejut karena dia tidak melihat Arielle menggunakan cincin pernikahan yang dianggap Brian adalah sebuah lambang pernikahan, karena menurutnya banyak kebudayaan yang memiliki indikasi tanpa pertunangan untuk semua wanita dan pria, seperti cincin, pernak-pernik, tindikan dibuat untuk seseorang agar menghadapi situasi yang canggung. Arielle membalasnya, apakah kau berharap agar kau tidak dalam situasi itu? Apakah kau tidak mengetahui arti dari 5 sampai 7 dan kamu masih bingung bahwa aku hanya bebas di jam tersebut? Jadi Brian mengatakan bahwa dia berpikir jika Arielle punya jadwal yang padat atau tidak bisa menghabiskan waktu dan melalui waktu dengan seseorang yang tidak kau ketahui. Arielle juga mengungkapkan kalau suaminya memiliki wanita simpanan namanya Jane yang hampir setiap waktu Arielle melihatnya di acara sosial. Arielle juga menunjukkan foto dua anaknya kepada Brian yang bernama Mark dan Elodie. Arielle menganggap bahwa kedua anaknya itu adalah penerang baginya. Brian juga mengatakan kepada Arielle bahwa kau lebih tua dari aku, kau lebih bijak dan aku yakin, dan kau telah melihat lebih banyak dunia, dan kau begitu cantik dan elegan dan pintar, lucu dan menarik, dan kau merasa seperti di keluarga dan itu sangat indah, tapi dan bersamamu akan menjadi sebuah peristiwa dan bagiku tidak layak, tidak etis, tidak bagus layaknya. Arielle mengungkapkan rasa kecewanya tentang pandangan Brian terhadapnya, mengatakan jika Brian berubah pikiran, Arielle akan terus berada di luar sana di tempat biasa pada hari Jumat. Tapi jika aku tidak pernah bertemu denganmu lagi, ketahuilah bahwa aku akan selalu mengingatmu dengan penuh kasih. Dan sebelum pergi, Arielle mengatakan bahwa dia merasa sedih di permulaan tentang keyakinannya. Brian kemudian melakukan aktivitasnya bertemu dengan Arielle
Ariela di jam yang telah ditentukan Ariela dan untuk setiap harinya. Namun di hari Jumat pada jam yang ditentukan Ariela, Brian menemukannya dan itu menunjukkan keyakinan Ariela. Lalu Ariela memberikan kartu akses kamar hotelnya. Brian kemudian pergi menemui Ariela di kamar hotelnya dan memulai romansa mereka untuk yang pertama kalinya. Untuk beberapa waktu ke depan, Brian dan Ariela memulai kencan mereka dengan menonton dan berkencan di depan publik. Yang dijelaskan Ariela bahwa dalam budayanya orang-orang bisa melihat kita berduaan. Itu boleh-boleh saja. Aku bisa menggandengmu tapi kita tidak bisa berciuman. Brian kini berpikir untuk jam 5 dan 7 dia akan mempelajari tentang budaya Prancis. Brian menganggap bahwa orang Prancis terlihat seperti orang asing, tapi aku yakin dia menganggap orang Amerika asing juga. Brian juga menganggap kadang di saat-saat jam luang mereka merasa tenang dan bosan. Kadang mereka tidak terlalu tenang. Beberapa waktu kemudian, Brian dikejutkan dengan suami Ariela, Valerie, yang menghampirinya dengan mobil. Valerie katakan bahwa sebaiknya mereka bertemu karena Ariela sering membicarakan tentang Brian kepadanya, yang mengungkapkan kalau Brian orang yang sangat baik, lucu, menarik, jujur, sangat bijaksana, baik, dan menduga bahwa Brian sangat berbakat. Valerie juga merasa bahwa dia sekarang melihat Ariela dengan cahaya di matanya sejak bertemu dengan Brian, dan Valerie sangat berterima kasih dengan hal itu. Valerie juga merasa sangat senang jika Brian bisa datang ke rumahnya pada hari Sabtu ini untuk makan malam. Brian terkejut dan mengatakan bahwa apakah itu cara ajakan seorang pria agar membuatnya tenang sebelum Anda memutar balik dan menusukku dengan sesuatu. Valerie menjawabnya tidak. Kemudian Brian datang ke rumah Ariela, menepati janjinya kepada Valerie untuk makan malam bersama yang disambut anaknya Ariela. Lalu Valerie memperkenalkan Brian dengan beberapa tamunya yang adalah maestro penulis dan juga kekasih simpanan Valerie, Jane, yang adalah seorang editor di Farfar, Strauss, dan Girox. Mereka pun makan bersama dan tampak terlihat Brian memiliki bakat untuk menanggapi perbincangan dengan beberapa pria maestro penulis terkenal. Setelah makan malam, Brian pulang bersama Jane, di mana Brian mengatakan kepada Jane apakah dia pernah bersama Valerie. Jane menjawabnya kalau dia sudah setahun dengan Valerie dan berumur 25 tahun dan masih ada banyak waktu untuk masa depan. Hidup adalah kumpulan momen, idealnya adalah untuk memiliki yang terbaik sebanyak yang kau bisa. Brian membalasnya bahwa dia diajarkan kalau tidak ada makan siang gratis. Kalau suatu hari tagihan sewa datang, aku hanya menghitung hari dan kau akan menderita 1000 kali lipat. Lalu Jane menjawabnya, jika kau ingin menjadi penulis yang bagus, kau tidak bisa memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku berharap kita bisa berjumpa lagi. Suatu hari Brian memperkenalkan kedua orang tuanya dengan Ariela di sebuah restoran. Setelah melewati beberapa diskusi tentang budaya mereka, ibunya Brian meminta Ariela untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka. Ketika Ariela memberitahu kalau dia sudah menikah, memiliki 2 anak dan semua tentang dirinya, itu mengejutkan kedua orang tuanya Brian. Ayahnya melarang Brian untuk berhubungan dengan Ariela. Dia memikirkan cara pandang dan budaya yang tidak menyatu, mengkhawatirkan Brian untuk waktu yang panjang di depan, dan itu akan menjadi salah dalam keterikatan yang berbeda dalam budaya. Lalu sebelum ayah dan ibunya Brian pergi, ayahnya menanyakan kepada ibunya bagaimana pertimbangannya tentang Ariela. Ibunya menjawabnya, aku berpikir bahwa ada 2 kekuatan di bumi yang kau tidak ingin untuk saling melawan. Salah satunya adalah alam, yang lainnya adalah cinta. Dia cantik, Ariela. Itu bukan situasi yang ideal, tapi dia mencintai putraku. Sekarang bagaimana kau bisa menjadi orang tua yang masuk akal dan tidak merasa kasih terhadap seseorang yang mencintai anakmu? Itu sebetulnya antisosial. Suatu hari Brian diumumkan termasuk beberapa orang sebagai penulis muda berbakat dengan bukunya Run From Becky, tapi ayahnya sangat menentang tulisannya. Lalu Jane mengkonfirmasikan kepada Brian bahwa bosnya Jonathan Galassi ingin menemuinya, dan itu sangat jarang terjadi yang Jane lihat, di mana Jonathan memberitahu Brian bahwa dia ingin mempublikasikannya. Lalu di malam hari Brian menelpon Jane meminta bantuan Jane tentang perhiasan yang disukai Ariela, dan dia ingin mengetahui di mana tokonya. Jane merasa bingung dan menjelaskan bahwa dia sekarang memiliki hubungan dengan Jane, di mana Brian adalah seorang penulis dan Jane adalah editornya. Tapi karena Jane menganggap perhiasan yang akan dibeli Brian sangat penting, jadi Jane memberitahunya bahwa nama toko itu adalah Dior. Kemudian Brian bertemu Ariela di hotel dan memintanya untuk menikah dengannya, memberinya cincin. Dia bersikeras bahwa dia benar-benar mencintainya dan Ariela menerima lamarannya, menyuruhnya untuk menemuinya keesokan harinya di hotel. Valerie muncul di apartemen Brian malam itu, menamparnya dan mengungkapkan kemarahannya atas pengkhianatannya terhadap aturan dan batasan pernikahan terbuka. Dia kemudian memberi Brian cek sebesar $250.000 agar Brian memberi Ariela kehidupan yang layak dia dapatkan, dan dia pun pergi. Keesokan harinya penjaga pintu hotel memberi Brian sepucuk surat dari Ariela. Di dalamnya dia menjelaskan bahwa meskipun dia sangat
sangat mencintainya, dia tidak dapat meninggalkan suami dan anak-anaknya dan memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Jane kemudian mengakhiri hubungannya dengan Valerie karena persahabatannya dengan Brian terasa seperti pengkhianatan, dan novel pertama Brian diterbitkan oleh Galasi. Setelah beberapa tahun, Brian berjalan-jalan bersama istrinya Kiva dan putra mereka yang berusia 2 tahun. Mereka bertemu dengan Arielle, Valerie, dan anak-anak mereka yang sekarang remaja di luar Guggenheim. Valerie bertanya tentang Jane dan Brian memberitahunya bahwa dia menikah dengan seorang pria pemain selo dan mereka sudah punya seorang putra. Arielle secara halus menunjukkan kepadanya bahwa dia masih memakai cincin yang dia berikan padanya sebelum mereka berpisah lagi. Di akhir film, sebuah voice over dari Brian yang mengatakan, "Aku tidak tahu jika itu adalah hal yang bagus untuk hal yang buruk, tapi aku berjanji cerita kesukaanmu apapun itu ditulis untuk satu pembaca." Nah, bagaimana kisahnya? Semoga film ini menginspirasi kita bahwa setiap orang pasti akan teringat akan cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan di relung hatinya dan membuatnya begitu bahagia di balik segala kepedihan misterinya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.